Oke, cek, halo semua, selamat datang semuanya kembali lagi di video Setengah Spot. Ini saya pengen bahas soal ya review fase grup dan langsung ke knockout phase preview round of 32 FIFA World Cup 2026. Ini saya pengen bahas dari review grup A antara Meksiko di juara grup disusul Absel dari 2, Korsel 3, Ceko 4. Sesuai ekspektasi banyak orang, Meksiko jadi juara grup. Oke, tapi bukan saya satunya kalau saya prediksi Korea yang bakal juara grup. Dan justru Korea jadi tim yang paling mengecewakan. Kok bisa menang on Ceko 2-1, tapi bisa kalah 1-0 dengan Meksiko dan Amstel. Oke, Meksiko put aside, ini mungkin kalah. Gitu. Ada possibility kalah. Lawan Amstel kalah, like seriously? Tuh. Come on, man. The way I see it though, dari yang saya lihat Korea ini saya bandingkan dengan Jepang ya. Oke, dari cara permainannya. Korea terlalu lama pegang bola dan masih mau gocek-gocek pemain lawan. Gitu. Jepang kemudian itu tidak lama pegang bolanya. Terus passingnya lumayan akurat dibandingin Korea. Jadi Jepang kalau saya lihat lebih terstruktur, lebih terorganisir mainnya. Sedangkan Korea masih individualis kalau saya lihat cara mainnya gitu. Ya, ini Korea harus benar sih kalau misalnya pengen saingi Jepang kalau dalam sepak bolanya tuh harus benar sih at the moment, like kalau masih kayak gini susah, it's unacceptable gitu. Unacceptable sumpah. Oke. Dan Korea juga tidak lolos dari fase grup karena rank 3. Rank 3 di mana Korea tidak termasuk 8 besar tim yang ada di pos 3 klasemen, oke. Gabung. Lalu grup B yang lolos ada Swiss, Kanada, dan Bosnia. Nah, dan Qatar angkat koper dulu. Ya, ekspektasi Swiss. Ekspektasi lah ya, Swiss, Kanada, Bosnia, dan Qatar. Oke. Swiss, Kanada, dan Bosnia ya, ekspektasi lah gitu. Wah, urutannya bakal kayak gini. Yang ini ya. Nah, ini kan apalagi Qatar yang notabene juara Piala Asia ya, tapi pas di Piala Dunia kayak gini hasilnya ya. Ini buktikan di AFC ini parah. Yang permainan Timur Tengah ini. Aduh. Minum air dulu dulu seperti minum air matanya fans Qatar yang harus melihat timnya angkat koper setelah tergusur habis dibantai Kanada 6-0 dan dibantai siapa lagi nih ya, Bosnia 4 gol. Bosnia 4-1. Oke. Ya, ekspektasi ya aja sih. Grup C ada Brazil, Maroko, Scotland rank 3 gak lolos karena sisi gue min 3, dan Haiti rank 4. Oke. Jujur Haiti ya setidaknya mereka masih bisa ngelawan lah. Buktinya tak 1 gol lawan 2 gol lawan Maroko dan bisa nahan 1-0 lawan Scotland. Sedangkan mereka diwantai bisa-bisa lawan Brazil, Maroko. Walaupun memang dua tim ini emang sudah diprediksi bakal lolos dari grup C, oke. So nothing much Scotland ya membuktikan bahwa ya Scotland is Scotland, dan dimana ya they're not good enough untuk tampil di Piala Dunia. They're still not good enough, they need something more mereka pengen lolos gitu. Oke. Lalu kita ke grup D di mana US menang, US sebagai juara grup, Australia, Paraguay rank 2-3 lolos juga,
dan Turki tidak lolos walaupun menang di match terakhir lawan US. Jujur saya agak shock sih soal US yang tampil bagus lawan Paraguay dan Australia, tapi pas lawan Turki kelabakan. Nah Turki, saya agak kecewa. Saya kecewanya dengan Turki apa? Pada saat mereka nggak lolos, mereka kan menang lawan US. Pertanyaannya, pas lawan Australia sama Paraguay, dari mana aja Turki? Kemana aja Turki? Sampai mereka harus gugur dulu baru bisa menang lawan US. 3 gol lagi. Itu tadi kan bisa. Kan bisa nyetak gol. Itu. Kenapa harus tidak lolos dulu baru bisa tapi lepas? Gak paham. Jujur. Saya nggak bohong. Itu. Oke. Kita ke grup E langsung. Di mana Jerman lolos dengan pantai ganding rank 2. Poin sama tapi Jerman menang head to head. Ekuador rank 3. Rank 3 lolos berkat kemenangan mereka lawan Jerman dan Curaçao harus angkat koper hanya seri lawan Ekuador. Oke. Ya sesuai ekspektasi lah ya. Bahwa Jerman juara grup. Nah sebenarnya yang gak tipis emang Cote d'Ivoire sama Ekuador ini. Tapi ya sudahlah. Yang D'Ivoire Ekuador nih. Dimana Cote d'Ivoire menang lawan Ekuador dan Curaçao, kalah lawan Jerman. Gitu. Agak set tuh. Ya, karena Cote d'Ivoire Ekuador memang bisa tipis sih lawan bisa tipis lah di posisi rank 2-3 itu dengan mereka itu. Cuma saya nggak expect Jerman bisa kalah lawan Ekuador yang hasilnya mereka imbang sama Cote d'Ivoire, tapi untung Jerman menang Cote d'Ivoire itu sehingga Jerman di atas Cote d'Ivoire. Curaçao ya 1 point di debut mereka. Oke. Itu sudah bagus banget, impresif banget itu soal lawan Ekuador itu. Walaupun harus kalah telak lawan Jerman 7-1 gitu. Nanti grup F di mana ini lumayan seru grup F nih. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Sesuai ekspektasi sih walaupun saya prediksi Jepang juara grup ya. Tapi ngelihat bahwa ya 3 tim ini memang ngebet banget pengen lolos ke fase gugur. Ngebet banget. Tunisia ya sudah. Pergantian pelatih nggak bantu sama sekali. Pergantian pelatih dari di tengah turnamen itu nggak berjalan sama sekali. Oke. Nggak berjalan sama sekali gitu. Oke. Itu aja singkat aja nih. F. Grup G, Belgia, Mesir lolos, Iran nyesek 3 kali seri 3 poin tapi nggak lolos. New Zealand harus angkat koper, hanya nyetak 1 poin. Oke. Belgia baru telat panas ya. Karena considering mereka punya squad yang bisa bilang paling bagus dibandingkan Mesir, Iran, New Zealand gitu. Besok grup G. Cuman telat banget mereka panasnya. Itu yang saya kecewanya sama Belgia, walaupun saya nggak nonton sama sekali ya, cuman di hasilnya ya is a big disappointment gitu. Hasilnya extract more gitu. Dalam Mesir, wow. Lumayan seru lawan Iran kemarin. Sempat sengit pertarungan mereka ya. Walaupun ujung-ujungnya seri juga itu. Dan Iran nyesek juga tuh karena kuasa Iran tuh karena golnya dianulir sama VAR gitu. Sehingga ya mereka harus seri dan gugur. New Zealand on the hand ya White New Zealand gitu sih emang ya. Walaupun bisa ngelawan, but the quality is not good enough gitu. Grup H, ada grup H di mana Spanyol lolos sebagai juara grup dan yang mengejutkan Cabo Verde dengan 3 serinya dan 3 poinnya lolos karena Uruguay dan Arab Saudi hanya nyetak 2 poin. Oke di grupnya. Wow, what a story Cabo Verde, what a story. Bisa nahan Spanyol, bisa nahan Uruguay, bisa nahan Arab Saudi serinya.
bisa bilang tim kuda hitam di grup H ini yang disangka-sangka bakal jadi juru kunci langsung kedua gitu. Impresif Valverde. Spanyol ya ekspektasi lah juara grup. Uruguay disappointment gitu. Apalagi ada rumor Uruguay itu retak, ada tegangan antara pemain dan pelatih yang lagi-lagi didalangi sama Valverde. Ini Valverde sama aja kayak Vini, egonya setinggi langit. Dan jangan salah, Valverde salah satu orang pemain yang pengen Xabi Alonso out di Real Madrid. Oke, jadi problem ya lagi-lagi Real Madrid lagi yang disenggol karena apa? Pemainnya egonya setinggi langit. Simple. Coba fans Real Madrid aja yang nggak sadar bahwa pemain-pemain Real Madrid ini egonya setinggi langit. Kalau pemain-pemainnya ego setinggi langit, hancur lebur. Chemistry nggak jalan, kerjasamanya tidak ada, semua saling rebut nyetak gol, amburadul. Ya inilah Uruguay. Tambah juga Uruguay kualitasnya, Uruguaynya turun juga kualitasnya gitu. Nah, grup ini ada Prancis, Norway, Senegal, Irak. Ya, wow. I didn't expect that. Prancis menang telak Norway ya 4-1. Soal Norway katanya ganti satu tim itu dengan pemain cadangan. Oke. Norway yang 2, Senegal 3, Irak 4. Sesuai ekspektasi. Grup J, Argentina lolos. Clean sheets. Menang semua. Disusul Australia dan Aljazair. Dan Jordan harus angkat kompor lebih dulu. Oke. Wah. Australia Aljazair 3-3. Kalau misalkan Aljazair lolos, atau satu pun lah yang lolos, salah satu mereka tidak bakal lolos. Karena apa? Mereka cuma 3 poin. Gitu. Mereka cuma 3 poin, dan Iran yang lolos. Tapi karena mereka seri, Iran yang nggak lolos. Dan 2 golnya itu mereka tuh di menit akhir lagi. Aljazair dengan 3-2 sebelum dibalas lagi Australia 3-3. Grup K ada Kolombia jadi juara grup. Portugal yang mengecewakan sekali. Untuk tim yang katanya diunggulkan untuk jadi juara. Rank 2 dan Kongo rank 3. Uzbek angkat koper. Ya, another disappointing team lah dari AFC, which is Uzbek. Ekspektasinya harusnya lebih lah dari itu, bisa ngelawan lah setidaknya. Apalagi lawan Kongo, tapi ya kena comeback ya, so what? Gitu. What do you expect? Portugal menurut saya agak sedikit kecewakan karena harusnya mereka bisa dong juara grup dan kualitas semuanya. Cuma karena memang susah. Karena ada satu hal yang bisa menghalangi Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo. Kalau tim ini masih pusat ke Ronaldo, dan Ronaldo masih tinggi egonya, susah. Portugal susah bakal juara gitu. Sehingga dimanfaatkan dan sebuah problema Portugal ini, mana problem di Portugal ini dimanfaatin sama Kolombia. Kayak menang lawan Kongo dan Uzbek. Itu sayang Portugal dah 7 poin. Grup L ada Inggris lolos, diikuti sama Kroasia dan Ghana, sedangkan Panama angkat koper tanpa nyetak gol sama sekali. Oke. Ya, sesuai ekspektasi sih ya. Ini sesuai ekspektasi sih. Ini saya tidak terlalu ikutin grup ini, oke. Now here comes the fun part. Round of 32. Kita mau saya bahas dulu soal match pertama nanti jam 2 dini hari, Australia lawan Kanada. Ini 2 tim underdog sih, jujur. Line-up grup A dan line-up grup B. Australia bisa mengejutkan. Ini kompetisi saya Kanada bisa ngelawan lah. Tapi prediksi saya Kanada bakal lolos gitu. Lalu juga tim match hari Selasa di waktu setempat hari Senin itu ada Brazil melawan Jepang jam 12 malam. Setengah 4 ada Jerman dan Paraguay.
setengah 4, dan jam 8 ada Belanda dan Maroko. Brazil Jepang. Wow. Berat untuk Jepang tuh lolos karena lawannya Brazil. Aduh. As much as I want to Japan to qualify to round 16, Brazil masih terlalu kuat sih. Brazil masih terlalu kuat. For my point of view, okay? Jadi Brazil bakal lolos prediksi saya. Kalau kita zaman Paraguay, ya ini prediksi Jerman sih. Belanda Monaco, interesting. Mereka belum punya urgensi pengen tampil lebih bagus lah dibanding Piala Dunia sebelumnya. But I'll be favoring Netherlands di kali ini, oke? Terus hari Rabu nanti ada Cote d'Ivoire Norway, Prancis lawan Swedia, Meksiko lawan Ekuador. Oke, lawan jam 11 malam ada Inggris lawan Kongo. Prediksi saya Norway, karena murni ya Viking spiritnya itu memang kuat. Prancis Swedia ya, di Prancis kualitasnya terlalu komplit sih untuk di compare dengan Swedia. Meksiko dan Ekuador ini sengit seri, ini bisa 50-50, tapi Meksiko bisa lebih diunggulkan lah karena faktor tuan rumah. Lalu Inggris Kongo, ya semoga aja Inggris menang kalau Tuchel tidak ngawur putusannya, tidak terlalu ide gitu. Lalu Kamis ada jam 3 ada Belgia lawan Senegal, US dan Bosnia. Interesting. Belgia lawan Senegal, ya it's close, but Belgia lah ini. Dua-duanya 50-50 ya. It's gonna be 50-50 lah at the moment. Sitting the power mereka ini. Tapi saya bukan sedikit Belgia. Ini si bosnya saya hubungkan US, Spanyol, Austria nanti cuma jam 2 dini hari. Spanyol, ya Portugal, Kroasia, Portugal jam 6. Jam 10 Swiss, Aljazair, ya waduh 50-50 juga ini. Tapi saya nganggukan sedikit Swiss. Lalu Sabtu untuk penutup, dimana Australia lawan Mesir, jam 5 Argentina Cabo Verde, setengah 9 Kolombia Ghana. Ini saya cuma ngomong aja, ini saya yang lolos. Australia Mesir, Argentina Cabo Verde, Argentina, Kolombia Ghana, Kolombia. Oke, itu aja dulu untuk prediksi round 32 dan review fase grup. Oke, sekian, terima kasih nonton. Jangan lupa like dan share videonya, belum subscribe. Jangan lupa juga yang video lainnya, oke? I'll see you next video and see ya.